Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang hari ini kita selamat datang di channel Sunan Zaki. Hari ini kita mau baca buku lagi, tapi bukan PJB ya. Soalnya PJB 3 ini belum ada manfaatnya. Jadi hari ini iya, jadi mari kita baca buku Blue Type. Kita mau baca buku Golongan darah. Judulnya kasih tahu. Blood Type, Simple Thinking About Blood Type 2. Ini nggak punya yang satu. Oke, ini yang satu apa dua? 2. Yang satu nggak ada ya? Iya kan punya Azra. Oke. Berarti yang satunya sewajar, pinjam lagi ya. Nah, ini juga ada karakter tokoh golongan darahnya. Oke. Mau tahu? Mari kita baca. Mari kita baca perkenalan dulu ya. Oke. Sama tokoh-tokohnya. Wah, wangi juga ini. Golongan darah A berusaha menyesuaikan diri di setiap peraturan atau tata krama dalam kehidupan. Mereka tipe yang mengutamakan orang lain, sering kesulitan menanggapi perubahan lingkungan yang drastis, dan bisa menahan perselisihan dalam hubungan sosial. Sangat berhati-hati ketika memulai pekerjaan yang baru dan merencanakan masa depannya dengan sempurna dari jauh hari. Golongan darah A memiliki sifat yang tekun dan menyukai hal-hal yang sederhana. Oh, jadi dia suka itu yang sederhana. Oke, golongan darah B sekarang. Oke. Yang dia itu kalau cewek dia itu mirip kucing, malis. Suka bubuk-bubuk. Terus? Jujur, kreatif dan bebas dia itu. Golongan darah B tidak terikat dan mengekspresikan apa yang sedang dirasakannya. Mereka memiliki pemikiran yang bebas dan luas, idenya cemerlang dan teguh pada prinsip yang dimilikinya. Golongan darah B bersifat terbuka, optimis pada masa depan, tidak mudah berpengaruh terhadap lingkungan, dan sayangnya sedikit tidak berperasaan. Kekurangan golongan darah B adalah pelin-pelan, pikirannya sering berubah-ubah. Bukan tipe yang romantis tetapi halus dan memberikan sesuatu. Oke, kita baca tulisan-tulisannya, skip aja. Kita baca bagian atasnya ini. Tipe golongan darah O, yaitu aktif, ingin tahu dan ramah. Kalau tipe golongan darah AB, terampil, misterius dan bijaksana. Oke, kita baca ke bagian 1. Taman kanak-kanak. Kita baca ke taman kanak-kanak yuk. Let's go. Nah, jika golongan darah A dan B menjadi saudara kembar. Oke. Di Jepang, ada taman kanak-kanak yang membedakan murid berdasarkan golongan darah untuk mengetahui kepribadian masing-masing anak. Bagaimana jika ada saudara kembar bergolongan darah A dan B yang berumur sekitar 3 tahun memasuki taman kanak-kanak bersamaan? Oh, ada yang tahu nggak? Saat kali pertama memasuki ruangan, golongan darah A mulai menangis, sedangkan golongan darah B sibuk bermain dan berlari ke sana kemari. Dia langsung main-main, teman-teman. Itulah bedanya, ya kan? Dia langsung, kalau golongan darah A dia langsung wah, dia langsung nangis. Oke. Kalau B dia bermain sambil tertawa. Oh, dia santai aja guys. Sejak kecil bila dibandingkan dengan golongan darah A, golongan darah B lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Terus? Kalau ada sepatu anak lain yang tidak sengaja masuk ke lokernya, golongan darah A mengeluarkan dengan hati-hati sepatu tadi sambil mengeluh, tetapi golongan darah B langsung melempar keluar dengan kasar sepatu tadi. Sepatunya yang ada di dalam loker, sepatu orang yang ada di dalam lokernya dia langsung dilempar. Dia nggak suka soalnya. Kalau golongan darah A diambil hati-hati, lalu dia sambil mengeluh. Itu memang harus saling membantu. Apa-apaan ini? Keluar! Langsung dilempar. Oke, berikutnya kita baca ke mana lagi ya? Oh, menggambar hantu. Ini nanti ada yang melahirkan nih hantunya. Coba. Ya, menggambar hantu. Anak-anak diminta untuk mengimajinasikan hantu lalu menggambarnya. Golongan darah A mendengarkan apa yang disuruh oleh guru lalu mengerjakan dengan semangat. Ini adalah Donkaibi Monster Korea Orc atau Monster Korea Orc, ya kan? Palunya Donkaibi ini adalah Monichitki.
Apa lagi mau nicip Ki? Nggak tahu tuh. Akan kuperlihatkan hantu yang paling hebat. Golongan A yang lain. Oke, golongan darah B mengimajinasikan hantu yang spesial. Hantu payung. Mobil hantu. Setelah membuka payung, maka bola matanya langsung menggelinding. Seremnya ya. Terus. Golongan darah O seperti layaknya pendongeng yang terus-menerus membuat alur cerita berhantu. Kuntilanak menikah dengan hantu pujaka, lalu melahirkan hantu telur. Ini yang paling lucu kayaknya. Yang mana tuh? Nih, si golongan darah AB ditakutin. Golongan darah AB, walaupun di tengah-tengah pelajaran sang guru bertingkah seperti hantu dan menakut-nakutinya, tetap tidak dihiraukannya. Jadi teman-teman ini kalau misalnya golongan darah AB ya, dia itu ditakutin sama gurunya bertingkah-tingkah seperti hantu, dia nggak ya hiraukan, dia malah tidak menarik. Nggak takut. Lagi ya kita bacanya. Banyak lah tulisannya ya. Oke, coba rencana wisata sekarang. Coba. Di taman kanak-kanak, setiap anak dikumpulkan menurut golongan darah masing-masing dan berdiskusi tentang tujuan transportasi dan hal yang diperlukan untuk wisata. Anak-anak, kalian ingin berkunjung kemana? Ini golongan darah A nih. Apa ya? Kamu apa? Gak tahu. Ya. Kalau ke kolam teratai dekat sini, ya. Ingin ke sana naik apa? Terus naik apa? Apa ya, kawan? Gak tahu. Karena dekat, mari jalan kaki saja. Iya. Lalu apa saja hal yang perlu dibawa? Mereka nggak tahu apa saja yang perlu dibawa. Karena golongan darah A terlalu berlebihan memperhatikan perasaan orang lain, maka saya tidak bisa menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Nggak tahu. Ya. Aduh, anak-anak, ini berbicaralah. Rencana wisata golongan darah B. Jika menyuruh anak-anak bergolongan darah B menyusun rencana wisata, maka setiap anak akan saling berselisih pendapat. Ada yang bilang, naik kapal feri, pergi ke Mongolia, pergi ke atas awan yang biru itu. Gak jelas. Lalu jika disuruh mendata barang yang diperlukan, maka muncullah berbagai pendapat. Ada yang bilang, mobil, obat merah, kartu kredit, tank, Keren. tank. Oh, tank. Bahaya. Lalu ada yang bilang, telepon genggam, Excalibur. Hah? Oh, hah? Lewat keren. Teman-teman yang tahu Excalibur itu apa? Coba tulis ya di kolom komentar. Yang tahu Excalibur itu apa? Yang tahu Excalibur kasih tahu di kolom komentar ya guys. Iya. Apa artinya? Lalu tidak lama kemudian terjadilah peperangan yang sengit. Oke. Wah, kakao, cat. Anak-anak ini hanyalah permainan. Gurunya. Rencana wisata golongan darah. Oh, ini yang paling lucu teman-teman. Yang mana nih? Pendapatnya lucu. Gimana? Bila menanyakan tujuan wisata pada anak-anak bergolongan darah O, anak-anak ingin pergi wisata kemana? Setelah bermusyawarah bersama, setelah berunding seperti di dongeng-dongeng, maka muncullah hasil yang unik. Mereka ini jadi pas bermusyawarah, pendapat mereka pasti kayak dongeng, cerita dongeng. Nih, bilangnya pas tempat wisatanya rumah penyihir. Hah, gurunya resmi. Hah? Transportasinya pun juga mirip seperti di cerita dongeng lainnya. Itu. Sojet, kata golongan darah-nya, sojet harus bisa terbang ke langit. Apa-apaan itu? Bahkan guru sampai bilang, apa-apaan itu? Sifat mudah bertahan yang kuat dimiliki oleh golongan darah O, sehingga saat membahas tentang barang bawaan, tentu saja yang diusulkan pertama kali adalah makanan. Oh, jadi kalau golongan darah O itu, jadi dia pasti kalau dibilangan untuk membilang apa yang perlu dibawa Oke. untuk berwisata,
nanti pasti yang diusulkan duluan pasti adalah makanan. Ada yang sampai harus bawa makanan. Aku mau bawa kimbap, ayam, apel, hamburger. Oke, ini cerita terakhirnya yang rencana wisatanya. Wisata yang terakhir ini. Rencana wisata golongan darah AB. Golongan darah AB suka mengimajinasikan ide-ide yang bagus, tetapi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak tertarik untuk mencampuri imajinasi orang lain. Apalagi sih? Sudahlah, bawa saja bekal nasi, ribet lalu pergi ke kebun binatang. Di saat sang guru di saat sang guru TK mengajak untuk bermain sandiwara, anak-anak, mari kita coba bermain sandiwara lagi. Aduh, berakhirnya mereka melakukannya dengan berat hati sambil mengeluh. Wah, menarik sekali ya ternyata. Srek. Wow, menyenangkan sekali. Lalu setelah tiba di rumah, mereka bercerita kepada orang tua bahwa permainan di sekolah tadi menyenangkan sekali. Hari ini di sekolah kita ada permainan piknik sangat menyenangkan. Cerita terakhir nggak, Mah? Iya. Terakhir ya. Menerbangkan pesawat kertas. Boleh. Setelah menyuruh anak-anak memilih warna kertas yang diinginkan, mereka diminta untuk membuat pesawat dari kertas itu. Saat peluit dibunyikan, masing-masing golongan darah A menunjukkan hal yang menarik. Prit, syung. Saat peluit dibunyikan, anak bergolongan darah A terlambat untuk menyikapi, tetapi ia melakukan postur tubuh yang benar. Ia tidak melakukan kecurangan sama sekali dan bersikap jujur. 1, 2. Anak bergolongan darah B lebih dulu menerbangkan pesawatnya sebelum peluit dibunyikan. Melemparkan pesawat menurut caranya sendiri, lalu bertepuk tangan sambil tertawa riang atas keberhasilannya. Di sini terlihat sedikit kebebasan yang tidak menuntut apapun. Padahal ngelemparnya cuma gini dia. Dia tuh menikmati sekali. Yang penting berhasil lah, dia langsung gitu. Anak bergolongan darah O menerbangkan pesawatnya tepat saat peluit dibunyikan. Mereka bisa melakukan hal di waktu yang tepat. 1, 2, 3. Wood, jadilah bintang di langit. Hap. Anak bergolongan darah AB memperlihatkan wajah yang ragu dan melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Aish, apalagi sih nih? Harusnya melakukannya, gak penting. Jadi yang kalau A itu kalau misalnya ada perlombaan itu menerbangkan pesawat. Dia itu terlambat menyikapi, tapi dia melakukan postur tubuh yang benar. Dia itu terlambat. Kalau A, kalau udah prit baru disikapi dia. Ya, terus kalau yang B, dia ngelemparnya sesuai caranya. Bahkan sebelum peluit dibunyikan, dia udah ngelempar aja, lalu dengan caranya sendiri lalu bertepuk tangan. Karena dia sangat menikmati, tidak terpengaruh sama perlombaan. Mereka juga tidak menyukai aturan, jadi mereka tidak mau tunduk di aturan. Ya itu. Terus yang O, dia itu menerbangkan pesawatnya tepat saat peluit dibunyikan. Jadi mereka bisa melakukan segalanya dengan tepat waktu. Dengan golongan darah AB dia menunjukkan wajah yang ragu. Jadi dia kayak mikirnya ini penting apa enggak sih? Oh iya, kalau AB itu kok enggak ya? Bagus banget gitu ya. Dan mereka melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Sudah ya? Dah. Oke, jadi sekian ya. Jadi sekian ya. Baca buku PJB-nya. PJB. Bukan. Lupa guys. Akan Blue Type 2. Simple thinking about Blue Type 2-nya. Oke. Simple thinking about Blue Type. Jadi besok kita lanjut ke lomba olahraga besok. Besok ke lomba olahraga. Tapi kita masih di bagian 1 tamat kanak-kanak. Jadi ini sebenarnya keren banget loh bukunya. Jadi bukunya itu membahas tentang karakter berdasarkan golongan darah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalian bisa cek golongan darah kalian tuh apa. Sebenarnya orangnya ini orang tuanya juga ada yang bergolongan darah A, itu ayahnya sama kakaknya. Lalu ibunya itu bergolongan darah B.
ini keren banget. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah tahu golongan darah kalian apa, kalian bisa cocokkan sama karakter kira-kira yang dibacakin yang ada di buku, ya kan? Oh iya ya teman-teman, juga katanya golongan darah A itu dia punya cara yang berpacaran yang luar biasa, tapi itu bisa membuat pacarnya berpikir bahwa dia kolot. Oh gitu. Jadi golongan darah A itu sebenarnya dia tuh disiplin banget, ya kan? Karena dia sangat mematuhi aturan. Terus kalau B itu dia lebih suka bebas. Dia nggak suka peraturan, jadi dia tidak mau tunduk dia. Bahkan lomba aja dia malah ngelewatin garis, langsung balas bulatan, dia langsung ngepotong garisnya. Iya, itu gambaran-gambaran karakternya, ya kan? Sedangkan golongan darah O kalau soal lomba, dia sangat suka banget tuh. Dia sampai wush. Ya karena sangat. Terus mereka berpikir kalau mereka itu lebih memilih untuk menjadi juara 1 daripada juara 2 atau 3. Nanti kita lanjut ya, besok lanjut ya. Oke. Besok ya insya Allah, mudah-mudahan Umanya nih kuat ngeditnya, karena yang ngedit tuh Uma aja, Mas Rekinya belum bisa ngedit gitu loh. Iya. Ya oke, mungkin lanjut ini nih apa namanya penutupnya Mas Reki. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai baca bukunya. Ya, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Ya. Semoga bacaannya bermanfaat. Dan juga sedikit bisa menghibur. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.